Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi dengan saya, Bu Nastasya, dengan mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan untuk kelas 11 DPIB. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang spesifikasi drainase dan konstruksi jembatan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada tahap 6 kali ini, saya akan menjelaskan dua cakupan materi, yaitu spesifikasi drainase, dan yang kedua nanti kita mempelajari tentang konstruksi jembatan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, memahami spesifikasi drainase, kemudian menyajikan spesifikasi drainase, memahami jenis konstruksi jembatan, dan menyajikan berbagai jenis konstruksi jembatan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan spesifikasi drainase terlebih dahulu ya. Yang pertama akan saya jelaskan lingkup pekerjaan dari drainase ini. Nah, ini biasanya secara umum itu dibagi menjadi 3, yaitu lapis pondasi agregat, kemudian pasangan batu dengan adukan atau mortar, dan yang ketiga itu gorong-gorong. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu drainase poros, drainase poros. Nah, tapi itu di pekerjaan ini, di lingkup ini dijadikan satu dengan pasangan batu dengan adukan ini. Nah, lapis pondasi agregat itu mencakup pembuatan selokan baru yang dilapisi atau line maupun yang tidak dilapisi atau unlined. Nah, kemudian mencakup perataan kembali selokan lama dan relokasi atau perlindungan terhadap saluran yang sudah ada. Selanjutnya, pasangan batu dengan adukan itu pekerjaannya terdiri dari pemasangan lapis pelindung pada tepi atau dasar selokan dan saluran air, lalu pembuatan lantai olak, kantung lumpur, dan bangunan saluran air kecil sejenis lainnya untuk menjamin aliran air tanpa genangan. Yang ketiga itu ada gorong-gorong yang terdiri dari perbaikan, perpanjangan, penggantian, atau pembangunan batu gorong-gorong pipa dan saluran beton. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan drainase ini, tahapan-tahapannya itu secara umum dibagi menjadi 5, yaitu penentuan titik dari saluran, itu yang pertama, kemudian dilanjutkan pembangunan selokan, dilanjutkan lagi dengan pengamanan saluran air yang ada, lalu relokasi saluran air, dan yang terakhir membangun gorong-gorong. Sekarang kita masuk pada spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan itu adalah uraian dari persyaratan dan ketentuan umum, jaminan mutu, pelaksanaan, pengukuran dan pembayaran dalam suatu pekerjaan tertentu secara lengkap dan detail. Jadi di spesifikasi pekerjaan ini itu nanti akan diatur beberapa ketentuan yang dibuat oleh perencana yang nanti akan didiskusikan dengan owner dan yang akan disetujui oleh pengawas. Nah, dari lingkup pekerjaan yang telah ditentukan ini, spesifikasi pekerjaan ini akan dikupas lebih dalam dengan rincian. Nah, tadi kan sudah ada lingkup pekerjaan. Nah, yang pertama tuh kan ada lapis pondasi agregat. Nah, itu di setiap poin lingkup pekerjaan itu nanti harus mencakup beberapa spesifikasi ini. Yang pertama itu ada umum yang nanti akan berisi tentang uraian pekerjaan secara umum, secara general gitu.
Nah, selain itu ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan, kemudian toleransi dimensi atau ukuran, kemudian jadwal kerja, kondisi tempat kerja, cara perbaikan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan, pemeliharaan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi, di umum ini nanti akan berisi uraian tentang itu ya, secara umum aja. Kemudian poin yang kedua itu ada bahan dan jaminan mutu. Nah, di sini berisi tentang ketentuan dan persyaratan bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Jadi, misal tadi di lingkup pekerjaan lapis pondasi agregat, nanti bahannya ada apa saja, kemudian jaminan mutunya seperti apa, mutu yang diinginkan itu seperti apa, nanti dijelaskan dalam poin nomor 2 ini. Kemudian poin yang ketiga itu pelaksanaan, yang berisi uraian cara pelaksanaan yang diterapkan saat pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai dari awal hingga akhir. Kemudian yang keempat ada pengukuran dan pembayaran yang berisi tentang ketentuan pengukuran dan pembayaran yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis itu biasanya berisi tentang uraian ketentuan yang disusun oleh pengguna secara lengkap dan jelas mengenai suatu material, metode, dan hasil akhir pekerjaan yang diinginkan. Jadi di spesifikasi teknis ini akan diuraikan lebih detail lagi tentang material yang digunakan apa aja, kemudian mereknya apa saja, terus butuh berapa. Nah, kemudian metodenya juga bagaimana. Metodenya ini dari awal, benar-benar dari nol sampai nanti akhir pada pengendalian mutu. Nah, hasil akhir pekerjaan yang diinginkan itu juga nanti diuraikan secara detail di spesifikasi teknis ini. Nah, ini saya screen capture beberapa contoh dari spesifikasi teknis. Nah, di sini ada bab untuk spesifikasi teknis. Di sini ada pasal-pasalnya ya. Misalkan pasal 1 itu menerangkan lingkup pekerjaannya apa saja. Nah, misal di sini lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan itu meliputi pekerjaan drainase dan pekerjaan dinding saluran. Nah, kemudian ada poin yang kedua itu sarana bekerja dan tata cara pelaksanaan. Nah, ini sarana bekerja dan pelaksanaannya itu diuraikan secara detail pada poin 2 ini. Nah, kemudian poin yang ketiga ini juga untuk kelancaran pelaksanaannya itu dijelaskan lebih detail lagi di sini. Kemudian untuk pasal 2 itu untuk pekerjaan tanah, untuk struktur. Kemudian nanti ada lagi pasal ketiga, pasal keempat, pasal 5 dan seterusnya tergantung dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan pada pembangunan drainase tersebut. Nah, kita masuk ke cakupan materi kita yang kedua, yaitu konstruksi jembatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis konstruksi jembatan yang sebenarnya sudah direview sedikit pada materi-materi yang kemarin tentang klasifikasi jembatan ya. Yang pertama itu ada jembatan kayu, kedua ada jembatan beton, kemudian jembatan beton perat tegang, ada jembatan baja, dan yang terakhir jembatan komposit. Nah, jembatan kayu itu merupakan jembatan yang paling sederhana ditinjau dari segi konstruksinya yang mudah dan dapat dibangun kapan saja, di mana saja, baik itu bersifat untuk jembatan darurat maupun untuk jembatan tetap. Nah, jembatan ini meskipun tergolongnya jembatan sederhana, tapi perencanaan struktur sama pelaksanaannya itu
harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu-ilmu mekanika. Nah, di bawah itu ada contoh gambar dari jembatan kayu. Nah, selanjutnya ada jembatan beton, yaitu jembatan yang konstruksinya menggunakan material beton. Nah, di sini beton yang dipakai itu bukan hanya sekedar cor beton saja, tapi ada bajanya, ada material bajanya yang digunakan sebagai tulangan. Nah, maka dari itu disebut sebagai beton bertulang. Nah, beton bertulang ini merupakan material yang sering digunakan pada konstruksi jembatan. Soalnya bajanya itu juga digunakan untuk mendukung gaya-gaya yang bekerja pada jembatan tersebut. Nah, jembatan beton bertulang ini biasanya bentangnya antara 15 sampai 25 meter saja. Jadi menengah ya. Kemudian untuk jembatan beton prategang itu bedanya, kalau jembatan beton bertulang tadi beton dicor ada tulangannya gitu, tapi kalau beton prategang ini itu dia ditarik menggunakan, jadi betonnya itu ditarik menggunakan beberapa peralatan modern gitu, sehingga nanti akan menghasilkan jembatan yang memiliki daya tekan dan daya tarik sekaligus yang sama-sama kuatnya. Kalau beton bertulang tadi itu kelemahannya karena berat sendirinya itu terlalu besar. Nah, jadi dibuatlah jembatan beton prategang ini. Nah, menurut SNI 032847 tahun 2002, itu beton prategang merupakan beton bertulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam akibat beban kerja. Nah, jadi betonnya ini tuh untuk mengatasi kelemahan dari beton bertulang tadi. Nah, konstruksi beton prategang itu cocok untuk jembatan bentang panjang. Selanjutnya ada jembatan baja, yaitu jembatan yang menggunakan material baja dan sistem struktur baja pada komponennya. Nah, umumnya jembatan baja itu digunakan untuk jembatan bentang panjang yang kapasitas bebannya cukup besar. Nah, baja untuk jembatan itu tersedia dalam beberapa tingkat kekuatan yang berbeda. Nah, masing-masing dari kekuatan tersebut diterapkan dalam ASTM A709 tentang spesifikasi standar untuk baja struktural untuk jembatan. Lalu ada jembatan komposit. Masih ingat kan jembatan komposit itu apa? Nah, jembatan komposit itu perpaduan antara dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda yang membentuk satu kesatuan menghasilkan elemen struktur yang lebih baik. Jembatan komposit ini umumnya digunakan itu kombinasi antara baja dan beton bertulang. Misalkan menggabungkan material baja sebagai gerlagar dan beton bertulangnya sebagai pelat lantai jembatan. Nah, contoh dari jembatan komposit bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.